Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pernahkah Anda bertanya, apa yang membuat sebuah peradaban besar mampu berdiri kokoh di atas fondasi yang rapuh? Jawabannya seringkali terletak pada sosok-sosok yang keimanannya melampaui logika. Hari ini, kita tidak hanya akan bercerita tentang seorang sahabat Nabi. Kita akan menelusuri kisah manusia terbaik setelah para nabi, sosok yang menjadi tolok ukur kesetiaan dan pengorbanan. Seorang pria kaya raya, terpandang, yang rela melepaskan seluruhnya demi sebuah keyakinan baru. Inilah kisah hidup Abu Bakar As-Siddiq, pria yang dijuluki As-Siddiq, yang membenarkan. Latar belakang, kemuliaan di tengah jahiliyah. Lahir 2,5 tahun setelah tahun gajah, beliau bernama asli Abdul Ka'bah. Kelak diubah Nabi menjadi Abdullah, hamba Allah. Berasal dari Bani Taim, subsuku Quraisy, Abu Bakar bukanlah orang sembarangan. Sejak muda, beliau telah memiliki kombinasi langka. Cerdas, terpelajar, salah satu dari sedikit orang Mekkah yang mahir baca tulis, lembut dan jujur. Profesi beliau, pedagang sukses. Bukan pedagang biasa, beliau seorang jutawan di masanya. Kekayaannya mencapai sekitar 40.000 dirham, sebuah jumlah yang hari ini setara dengan miliaran rupiah. Abu Bakar adalah pria mapan, kaya raya dan terhormat. Bayangkan, seorang pria dengan segala kemewahan duniawi. Dia punya segalanya yang diimpikan orang-orang. Apa yang membuat seorang pria seperti ini mempertaruhkan semua kehormatan, harta, dan nyawanya demi mengikuti seorang pria yang baru menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan? Jawabannya adalah ikatan hati dan kepercayaan mutlak. 2. Titik balik. Keislaman tanpa keraguan. Ketika cahaya Islam menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, dan beliau menyampaikan risalah baru itu, banyak yang meragukan, banyak yang bertanya, banyak yang menimbang-nimbang, tetapi tidak bagi Abu Bakar. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya, Abu Bakar langsung menyambut. Tanpa keraguan, tanpa penundaan. Beliau adalah laki-laki dewasa, merdeka, dan terhormat pertama yang mengikrarkan syahadat. Kedudukannya abadi sebagai as-sabiqunal awwalun. Kepercayaan inilah yang mengantarkannya pada gelar abadi yang kita kenal, As-Siddiq. Gelar ini diberikan saat terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perjalanan semalam ke Baitul Maqdis dan kenaikan beliau ke Sidratul Muntaha, orang-orang Quraisy gempar. Mereka mencemooh, tertawa, bahkan beberapa muslim murtad. Siapakah yang berdiri paling depan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika beliau berkata demikian, maka beliau benar, ucap Abu Bakar tegas. Aku membenarkan beliau mengenai berita yang lebih besar dan lebih jauh dari itu, yaitu berita langit, pagi, dan sore. Di tengah kegoyahan dunia, Abu Bakar adalah jangkar keimanan. Beliau adalah pembenar sejati. 3. Puncak pengorbanan, totalitas yang tiada banding. Keistimewaan Abu Bakar tidak berhenti pada kata-kata. Ia terwujud dalam sebuah tindakan yang tidak tertandingi oleh sahabat manapun. Pengorbanan harta. Seluruh kekayaan beliau, 40.000 dirham yang bernilai luar biasa, diinfakkan habis demi Islam. Beliau gunakan hartanya untuk dua tujuan vital, mendanai dakwah, dan yang paling mulia, membebaskan budak-budak yang disiksa karena keimanan mereka, seperti Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, dan banyak lagi. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sedekah. Sahabat sekelas Umar bin Khattab datang membawa setengah hartanya, berharap mengungguli Abu Bakar. Namun, ketika Abu Bakar datang, beliau membawa seluruh hartanya. Ketika ditanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Jawabannya adalah puncak dari tawakal dan cinta. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang membuat beliau dianugerahi gelar surgawi. Al-Atiq, yang dijauhkan dari api neraka.
Beliau mengajarkan kita, kekayaan sejati bukanlah apa yang kita simpan, melainkan apa yang kita berikan di jalan kebenaran. Atfi, puncak kedekatan, perjalanan hijrah, dan kekhalifahan. Bukti terdalam dari status beliau sebagai sahabat sejati terukir dalam Gua Tsur. Ketika kaum Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memilih satu orang untuk menemani perjalanan yang paling berbahaya dalam sejarah Islam, Abu Bakar. 3 hari 3 malam mereka bersembunyi. Ketika kaum musyrikin mendekat hingga jejak kaki mereka terlihat di atas gua, kecemasan menyelimuti Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik menenangkan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 40. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Abu Bakar adalah satu-satunya manusia yang mendapatkan kehormatan abadi ini. Beliau adalah sahabatnya, sahibih, yang disebutkan langsung oleh Allah. Kedekatan ini berlanjut hingga akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, siapakah yang ditunjuk untuk menjadi imam syalat bagi umat? Abu Bakar As-Siddiq, krisis kepemimpinan, menjaga pilar. Setelah sang Nabi, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah krisis terbesar. Umat lumpuh oleh kesedihan. Sahabat sekuat Umar bin Khattab pun tidak sanggup menerima kenyataan itu. Lagi-lagi, Abu Bakar tampil sebagai pilar ketenangan. Di tengah kegaduhan, beliau berdiri dan berucap, "Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Ucapan itu menyadarkan umat. Dan disinilah beliau dibayat sebagai Khalifah Rasulullah, penerus kepemimpinan Islam. Masa kekhalifahan beliau adalah yang tersulit. Dalam 2 tahun 3 bulan, beliau menghadapi 3 ancaman yang bisa menghancurkan Islam. Gerakan murtad, munculnya nabi-nabi palsu, dan penolakan zakat. Ketika para sahabat lain sempat menyarankan kompromi untuk penolak zakat, Abu Bakar menolak dengan tegas. Beliau bersumpah, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat." Ketegasan beliau menjaga prinsip rukun Islam dan menyelamatkan fondasi agama. Di tengah kekhalifahannya yang singkat, Abu Bakar juga meninggalkan warisan abadi, pengumpulan Al-Quran. Khawatir akan hilangnya hafalan setelah gugurnya para huffaz dalam Perang Yamamah, beliau memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan seluruh mushaf. Tindakan ini menjamin kemurnian Kitabullah hingga hari kiamat. Penutup warisan abadi. Ketika ajal menjemput, Abu Bakar kembali menunjukkan zuhudnya yang luar biasa. Beliau tidak meninggalkan sepeser pun harta dan bahkan meminta kepada penerusnya, Umar, untuk mengembalikan seluruh harta negara yang sempat beliau gunakan. Saudara sekalian, kisah Abu Bakar As-Siddiq adalah pengingat bahwa keimanan sejati menuntut totalitas. Beliau mengajarkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah bukanlah mereka yang memiliki kekayaan, tetapi mereka yang bersedia mengorbankan segala-galanya demi kebenaran. Semoga kita dapat meneladani kejujuran, kesabaran, dan pengorbanan tiada batas dari As-Siddiq, sang pembenar sejati. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.